Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Suryani Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 72114202009. Di sini saya akan menjelaskan hukum dan sumber hukum dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Prabowo Yudojianto, SEMSA. Yang akan dibahas yaitu definisi hukum, unsur-unsur hukum, tujuan hukum, sumber-sumber hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, pembidangan ilmu hukum, subjek hukum, dan objek hukum. Definisi hukum. Hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Tidak terkecuali mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat. Menurut E. Utrecht dalam Kansel tahun 1977, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah-perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut Leon Duquette tahun 2009, hukum adalah aturan tingkah laku dalam anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut S.M. Amin dalam buku Bertamasya ke Alam, hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dalam terpelihara. Menurut J. C. T. Simorangkir dan Wurjono Sastropranoto, dalam buku Pelajaran Hukum Indonesia, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran akan dikenakan sanksi atau hukuman tertentu. Menurut M. H. Tirta Atmijaja dalam buku Pokok-pokok Perniagaan, hukum ialah semua aturan atau norma yang harus ada di dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman meskipun mengganti kerugian. Menurut Wikipedia, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan, yaitu politik, ekonomi, dan masyarakat, sebagai perantara hubungan antar masyarakat. Unsur-unsur hukum. Serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu. Ketiga, peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan atau bersifat memaksa. Terakhir, terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Said Sampara, DKK, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang ketertiban di dalam masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Tujuan hukum menurut Rosso Pound dalam Hurun Ud tahun 1998 yaitu menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat, menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi dalam masyarakat dengan seadil-adilnya, sehingga terjadi ketertiban dan keamanan umum, memelihara status quo, dan mengadakan perubahan dalam masyarakat atau social engineering. Tujuan hukum menurut Wirjono Projodikoro dalam buku Pembuatan Pelanggaran Hukum dan Suroso tahun 2002, yaitu mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum menurut Apeldoorn dalam bukunya Inlaid in Law The Study van het Netherlands dalam Suroso tahun 2002, mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Jadi, hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan di dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Arti sumber hukum pertama sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Kedua, menunjukkan hukum terdahulu menjadi atau memberi bahan hukum yang kemudian. Ketiga, sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Kemudian, sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Terakhir, sumber terjadinya hukum. Sumber menimbulkan hukum. Sumber hukum ada dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu tempat di mana materi hukum diambil.
Jadi mereka merupakan faktor pembantu pembentukan hukum, dapat ditinjau dari berbagai sudut. Yang kedua, hukum-hukum formil, yaitu UU atau statut, kebiasaan, jurisprudensi atau precedent, traktat, agreement, dan doktrin. UU atau statut. UU adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh negara. Undang-undang ada dua, yaitu yang pertama UU formil, keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya. UU dibuat oleh Presiden dan DPR. Yang kedua, UU material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Berlakunya UU yaitu menurut tanggal yang ditentukan sendiri oleh UU sendiri, meliputi pada saat diundangkan, pada saat tertentu, ditentukan berlaku surut, ditentukan kemudian atau dengan peraturan lain. Berakhirnya UU meliputi ditentukan oleh UU itu sendiri, dicabut secara tegas. UU lama bertentangan dengan UU baru. Timbulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan UU atau UU sudah tidak ditaati lagi. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang. Kebiasaan merupakan pola, tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, dan normal, atau perilaku yang diulang yang menimbulkan kesadaran bahwa perbuatan itu baik. Pasal 15 AB yaitu, kebiasaan tidak menimbulkan hukum, kecuali jika UU menunjuk pada kebiasaan untuk diberlakukan kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Syarat-syaratnya yaitu, pertama, perbuatan itu harus sudah berlangsung lama. Kedua, menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Ketiga, ada akibat hukum jika kebiasaan hukum dilanggar. Jurisprudensi atau precedent. Jurisprudensi adalah keputusan hakim atau pengadilan yang mengikuti atau mendasarkan keputusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Ada 3 penyebab atau alasan seorang hakim mengikuti 2 putusan hakim yang lain, menurut Utrecht. Yang pertama, psikologi, yaitu mengikuti keputusan hakim lainnya yang kedudukannya lebih tinggi. Kemudian, putusan hakim yang lebih tinggi mempunyai kiza karena dianggap lebih berpengalaman. Kedua, praktisi, yaitu mengikuti 2 putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Yang ketiga, sudah adil, tepat, dan patut, sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu. Traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. 2 negara yaitu bilateral, lebih dari 2 negara, multilateral. Perjanjian terbuka atau kolektif, yaitu perjanjian multilateral yang memberikan kesempatan negara lain yang tidak ikut mengadakan perjanjian untuk menjadi pihak. Perjanjian antar negara dibedakan menjadi treaty dan agreement treaty. Materi-materi treaty. Pertama, masalah-masalah politik atau yang lain yang dapat mempengaruhi haluan politik negeri. Kedua, ikatan-ikatan sedemikian rupa yang mempengaruhi haluan politik negara. Ketiga, masalah-masalah menurut UUD atau peraturan perundang-undangan harus diatur UU. Agreement. Agreement merupakan perjanjian dengan menteri-menteri lain yang hanya disampaikan pada parlemen atau DPR untuk diketahui setelah disahkan kepala negara. Fase atau tahapnya yaitu, yang pertama, sleuthing, adalah penetapan isi perjanjian oleh delegasi pihak-pihak yang bersangkutan, melahirkan atau menghasilkan konsep traktat atau sleuthing Sorkonde. Kedua, persetujuan masing-masing parlemen yang bersangkutan. Ketiga, ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala negara, maka berlaku untuk semua wilayah negara. Di afkondiging atau pengumuman, yaitu saling menyampaikan piagam perjanjian. Traktat berlaku setelah ratifikasi. Doktrin. Doktrin menjadi sumber hukum karena UU Perjanjian Internasional dan jurisprudensi tidak memberi jawaban hukum, sehingga dicarilah pendapat ahli hukum. Kaidah hukum. Kaidah hukum mempunyai sifat-sifat yang memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukuman. Alat-alat kekuasaan negara berupaya agar norma hukum ditaati dan dilaksanakan. Paksaan bukan berarti sewenang-wenang, melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi sesuatu tekanan agar kaidah-kaidah hukum itu dihormati dan ditaati. Suatu kaidah dapat lahir karena 2 faktor penyebab sebagai berikut. Yang pertama, kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial di dalam masyarakat. Dalam istilah Paul Bohannan, kaidah hukum ini dinamakan kaidah hukum yang berasal dari proses double legitimasi atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial non-hukum, yaitu moral, agama, dan kesopanan, menjadi suatu kaidah hukum.
sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung terwujud dalam bentuk kaidah hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial sebelumnya. Asas hukum. Terdapat beberapa asas atau prinsip pokok, disebut doktrin, yang berlaku dalam seluruh bidang hukum dalam ilmu pengetahuan hukum, yaitu asas lex specialis derogat lex generalis, yang kedua asas superior derogat lex inferior, yang ketiga asas lex posteriori derogat lex priori. Yang pertama, asas lex specialis derogat lex generalis berarti hukum atau perundang-undangan yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum atau perundang-undangan yang bersifat umum. Kedua, asas superiori derogat lex inferiori berarti peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatannya, mengalahkan atau membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Yang ketiga, asas lex posteriori derogat lex priori berarti pada peraturan yang tingkatannya sederajat peraturan yang baru mengalahkan atau membatalkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya. Pembidangan ilmu hukum. Menurut Kansil tahun 1977, halaman 68. 1. Menurut bentuknya, terdapat dua, yaitu hukum tertulis atau status written law, dan yang kedua hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah UUD 1945. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati, seperti peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis disebut juga hukum kebiasaan. Menurut sumbernya, yang pertama ada undang-undang, yaitu suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang kedua, kebiasaan atau custom, adalah pola tindak yang berulang mengenai suatu hal atau peristiwa yang sama atau bersamaan terjadi dalam masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu. Yang ketiga, jurisprudensi atau keputusan hakim, yaitu keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Keempat, traktat atau treaty adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara, bilateral atau lebih multilateral, yang sifatnya mengikat negara serta warga negara dari negara yang mengadakan perjanjian itu. Yang kelima, doktrin atau pendapat ahli hukum. Pendapat-pendapat dari ahli hukum yang dijadikan dasar hukum tentang suatu hal mengenai hukum, menurut tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Kemudian, menurut waktu berlakunya, ada hukum positif, yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu negara atau daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimanapun juga, kapan saja dan untuk siapa saja, atau semua bangsa di dunia. Selanjutnya, menurut isinya, terdapat hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Yang kemudian ada hukum publik, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan negara, dan berhubungan antar negara dengan perseorangan atau warga negara. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak, dan hukum internasional. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban dalam hukum. Menurut Subekti 1998, dalam dunia hukum, pembawa hak dan kewajiban itu adalah orang. Subjek hukum berupa orang ini meliputi, pertama, manusia atau natural-like person. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, membuat perjanjian, memiliki harta kekayaan, dan sebagainya. Manusia sebagai subjek hukum adalah sejak ia dilahirkan dalam keadaan hidup, bahkan seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya, yang dapat dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaki. Kedudukan sebagai subjek hukum berakhir pada saat manusia itu meninggal. Kemudian personal miserable atau handlings on backward adalah golongan orang yang dianggap tidak cakap atau kurang cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang meliputi manusia belum dewasa atau di bawah umur, minderjaringsheid, yaitu yang belum mencapai usia 18 tahun, dan manusia dewasa yang berada di bawah pengampuan atau kuret hal. Kedua, badan hukum atau Recht person.
Badan hukum merupakan suatu badan atau himpunan ataupun kumpulan orang-orang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Tidak semua organisasi atau perkumpulan adalah badan hukum. Kitab Undang-Undang Perdata tidak memberikan definisi badan hukum. Karena KUH Perdata tidak merumuskan definisi badan hukum, para ahli hukum mengajukan beberapa kriteria agar suatu perkumpulan atau organisasi dapat mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Kriteria tersebut adalah: badan tersebut mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dapat berupa tujuan dalam bidang sosial, pendidikan, agama, atau ekonomi. Badan tersebut mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan untuk mencapai keuntungan materi atau profit, atau untuk amal non-profit. Yang ketiga, badan tersebut mempunyai organisasi yang teratur. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara para pengurus. Keempat, badan tersebut mempunyai kekayaan yang terpisah. Kekayaan badan tersebut dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya. Persamaan badan hukum dengan manusia. Badan hukum sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia di dalam hukum, sehingga ia juga merupakan pembawa hak dan kewajiban. Perbedaan badan hukum dengan manusia. Manusia lahir secara biologis, secara alamiah, sedangkan badan hukum dilahirkan oleh hukum atau undang-undang yang diciptakan manusia. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Menurut Kansil 1977, wujud dari objek hukum adalah benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang atau dikuasai dengan hak atau menjadi objek hak seseorang. Benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.